Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta ilmu, selamat datang kembali di Dosen AYP Channel. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi akhlak Islam dan pembentukan akhlak. Mari kita simak lebih lanjut yuk. Pengertian berdasarkan bahasa. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-hub yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Selanjutnya, pengertian menurut Quraisy Shihab. Akhlak Islam menurut Quraisy Shihab lebih luas maknanya daripada yang dikemukakan terdahulu, serta mencakup pula beberapa hal yang tidak mencakup sifat lahiriah, misalnya berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran. Pengertian berdasarkan universal. Dengan demikian, akhlak Islam adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, mendarah daging, dan sebenarnya yang didasarkan pada ajaran Islam. Dilihat dari segi sifat universal, maka akhlak Islam juga bersifat universal. Namun, dalam rangka menjabarkan akhlak Islam yang universal ini, diperlukan bantuan pemikiran akal manusia dan kesempatan sosial yang terkandung dalam ajaran, etika, dan moral. B. Ruang lingkup akhlak Islam. Ruang lingkup akhlak Islam adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan hubungan akhlak dunia atau agama Islam. Mencangkup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah sehingga kepada sesama makhluk, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tidak bernyawa. Akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Akhlak terhadap sesama manusia. Tunjuk mengenai hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga mencapai kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang di belakangnya. Tidak peduli aib itu benar atau salah, walaupun sembilan berikan materi kepada yang disakiti hatinya itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Akhlak terhadap lingkungan. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia terhadap khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan pencapaiannya. C. Arti pembentukan akhlak. Ada pula yang berpendapat bahwa akhlak adalah hasil pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, bahwa akhlak merupakan
hasil usaha-usaha dari pendidikan dan pelatihan terhadap potensi rohania yang terdapat dalam diri manusia. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina. Dalam binaan tersebut, akhlak perlu dirancang dengan baik, sistematik, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dalam kesungguhan, dalam pembinaan akan membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi Muslim yang berakhlak mulia. D. Metode pembinaan akhlak. Adapun metode pembimbingan dan pendidikan itu sendiri meliputi: pertama, membiasakan diri dan kontinu, dengan artian sesungguhnya melatih anak sejak kecil serta mendidik berbuat kebajikan sejak muda merupakan upaya meletakkan fondasi kebajikan, sehingga nantinya menjadi suatu kebiasaan yang tidak mudah tergoyahkan. Yang kedua, keteladanan. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, instruksi, dan larangan. Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang panjang dan harus ada pendekatan yang lestari. Pendidikan tidak akan sukses melainkan disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata. Ketiga, melatih introspeksi diri. Dalam hubungan ini, Ibnu Sina mengatakan, jika seseorang hendak dirinya berakhlak utama, hendaknya ia lebih dahulu mengetahui kekurangan dan cacat yang ada dalam dirinya, dan membatasi sejauh mungkin untuk tidak berbuat kesalahan, sehingga kecacatannya itu tidak terwujud dalam kenyataan. Yang terakhir, melihat faktor kejiwaan. Menurut penelitian para psikolog, bahwa kejiwaan manusia itu berbeda-beda menurut perbedaan tingkat usia. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi keterbentukannya akhlak dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama, faktor internal, yang dimana dalamnya ada A. Insting atau naluri, B. Kebiasaan, C. Keturunan, D. Keinginan atau kemauan keras, E. Hati nurani. Yang kedua yaitu faktor ekstern. Di dalamnya terhadap pertama, lingkungan, kedua, pengaruh keluarga, ketiga, pengaruh sekolah, dan keempat, pendidikan masyarakat. F. Tujuan dan manfaat akhlak mulia. Tujuan yaitu pertama, mempersiapkan manusia yang beriman yang selalu beramal soleh. Kedua, mempersiapkan insan yang beriman dan soleh yang menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang bisa berinteraksi secara baik dengan sesamanya. Keempat, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang mampu dan mau mengajak orang lain jalan Allah. Kelima, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang mau merasa bangga dengan persaudaraan sesama muslim. Keenam, mempersiapkan insan beriman dan soleh
yang merasa bahwa dia adalah bagian dari seluruh umat Islam. Ketujuh, mempersiapkan insan beriman soleh yang merasa bangga dengan loyalitasnya terhadap agama Islam. Kemudian, manfaat akhlak mulia. Pertama, memperkuat dan menyempurnakan agama. Kedua, mempermudah perhitungan amal di akhirat. Ketiga, menghilangkan kesulitan. Dan yang terakhir, keempat, selamat hidup di dunia dan akhirat. Amin. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi akhlak Islam dan pembentukan akhlak. Terima kasih telah menonton video ini dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.